Iya, jadi ini kan memang tadi kita lihat ya ada beberapa footage juga di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta ya, terjadi unjuk rasa. Yang sebelumnya tadi di Solo dan di Jogja kita juga. Iya, di unjuk rasa mahasiswa ya. Dan memang ini juga jadi sebuah alarm sebenarnya bagi pemerintah kita, ya kan, untuk lebih aware lagi dengan kondisi sekarang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di In The Comment. Kita akan membahas tentang aksi mahasiswa yang sore ini masih berlanjut. Ini melanjutkan demo dari pekan kemarin dengan tajuk menuju Indonesia bangkrut. Tapi seperti apa demo pada hari ini? Kita akan lihat dulu. Ada tayangannya. Bisa minta tolong dimainkan teman-teman. Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Ya udah nggak apa-apa, mainkan aja. Ya udah. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya. Kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, hanya ada satu kata sekali lagi, kawan-kawan. Oke. Sekali lagi, kawan-kawan. Nah, ini adalah situasi terkini di kawasan Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat ya. Ini demo mahasiswa. Kita harus tetaplah bersuara. Kita harus tetaplah Tadi mereka long march dari gedung BGN di kawasan Patung Tani menuju ke Merdeka Barat, kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tuntutannya masih sama ya, tuntutannya masih seputar perbaikan ekonomi dan menuntut pemerintah untuk mencegah kebocoran anggaran. Untuk melanjutkan perjuangan kita pada sore hari ini, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan orasinya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah salam perjuangan dariku. Merdeka! Merdeka! Yuk, oke. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!
Merdeka, merdeka. Ya, kita masih akan pantau terus perkembangan dari unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda. Tadi infonya juga ada yang di depan gedung DPR. Hari ini ada beberapa titik memang, tapi yang ini tadi yang kita punya visualnya dari mereka long march dari kantor BGN menuju ke kawasan Patung Kuda. Nah, Mas Andri, kita akan bahas ya, ini demo masih berlanjut. Betul. Tajuknya masih menuju ke Indonesia bangkrut gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau Mas Andri melihat demo kali ini, apa yang sebenarnya pengen dituntut sih kalau dilihat dari pergerakannya ini? Iya, jadi ini kan memang tadi kita lihat ya ada beberapa footage juga di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta ya, terjadi Yang unjuk sebelumnya rasa. tadi di Solo dan di Jogja kita juga. Iya, di unjuk rasa mahasiswa ya. Dan memang ini juga jadi sebuah alarm sebenarnya bagi pemerintah kita, ya kan, untuk lebih aware lagi dengan kondisi sekarang gitu. Nah, memang sebenarnya juga kalau dilihat ini kan akan tumbuh optimisme ya ketika kemarin kepala BGN ditangkap gitu kan, terus kemudian memang kayaknya sih ada langkah-langkah ya yang ingin dilakukan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan ya untuk memperbaiki situasi dan keadaan yang terjadi saat ini. Yang seperti kita ketahui kondisi ekonomi kita kan saat ini kan juga lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Dan ini juga yang menjadi keresahan dari masyarakat yang diwakilkan oleh para mahasiswa gitu. Nah, sebenarnya harapannya adalah ini kalau dari POV-nya mahasiswa ya, kalau dari kemarin saya perhatikan memang harapannya adalah sebenarnya untuk memperbaiki nasib bangsa ini ke depannya. Jangan sampai ini kondisi yang dibiarkan saja, tetapi terus kemudian makin lama makin terpuruk dan akhirnya tidak lagi terkontrol. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, para mahasiswa ini meminta pemerintah untuk ya segera berbenah gitu ya, walaupun kemarin juga sudah banyak ya kasus-kasus korupsi, terutama korupsi-korupsi di proyek strategis ya, salah satunya di MBG itu juga udah diusut, dan ini harapannya supaya terus dikejar, terus dicari lagi di mana sebenarnya adanya kebocoran anggaran yang nilainya juga fantastis, Mas. Betul. Gitu. Dan kita paham betul, makanya kemudian pemerintah juga, kalau kan di judulnya kita kan bagaimana respon dari istana ya. Pemerintah juga sebenarnya tidak melakukan respon yang benar-benar ini ya, benar-benar apa ya, benar-benar frontal gitu ya, tetapi dengan melakukan juga aksi. Hari ini juga ada kunjungan kenegaraan dari Presiden Jerman gitu ya, dan ini kita harapkan juga bisa menghasilkan satu kerjasama bilateral yang bagus untuk iklim investasi. Bebarengan dengan itu juga ada juga preskon yang dilakukan oleh Menteri Investasi terkait soal investasi yang ada di Indonesia, dan ini sepertinya memang momen-momen ini yang dilakukan oleh istana ya. Sejak hari Jumat kemarin sampai saat ini itu udah mulai menunjukkan bahwa ada loh ini loh keinginan dari kami pemerintah gitu ya untuk mulai memperbaiki ekonomi, mulai memperbaiki tatanan gitu ya, termasuk juga mengundang investor untuk datang ke Indonesia dan memperbaiki investasi yang ada di sini, dan kebijakan-kebijakannya mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan yang menjadi lebih lebih longgar, lebih nyaman bagi investor gitu harapannya ya. Dan ini kayaknya sepertinya sudah mulai coba dilakukan oleh pemerintah kita gitu ya untuk untuk ya membangun lagi lah iklim ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Betul. Dan ya harapannya sih mudah-mudahan ini nggak akan lama ya, dan efeknya yang kita tunggu tuh efeknya, Mas. Efeknya atau hasilnya itu akan terasa dalam waktu dekat, harapannya seperti itu. Ya, kalau dalam waktu dekat kira-kira yang jadi apa istilahnya, yang jadi patokan apanya dulu nih? Kan kemarin salah yang bikin mahasiswa resah, atau kalau kita lihat dari demonya kemarin itu kan ngomongin soal rupiah yang lemah terhadap dolar, terus IHSG yang anjlok, kan gitu kan ya. Nah, ini berarti yang dalam waktu dekat yang itu dulu nih, atau seperti apa?
Ya, yang paling kalau rupiah dan IHSG itu kan berpengaruh dari sektor global ya. Artinya tidak bisa juga secara serta-merta dari dalam negeri bisa segera dilakukan kebijakan-kebijakan yang bisa mengubah itu gitu. Ya kan, butuh juga respon dari pihak-pihak luar gitu kan. Ya, yang jadi persoalan ini kan adalah trust dari mereka nih, pihak-pihak luar gitu kan. Kepercayaan tidak hanya dari publik dalam negeri, tetapi kepercayaan yang dari dunia internasional terhadap Indonesia. Nah, kalau dilihat kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Jerman itu bisa jadi suatu positioning, Mas. Gitu. Artinya Presiden Jerman aja mau nih datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini tadi lancar ya? Dan lancar. Iring-iringannya, konvoynya lancar, tidak ada masalah. Kunjungannya nggak ada masalah ya? Iya, terus kemudian juga nggak terus jadang demo atau apa? Iya, betul.